Halo Natasha, selamat malam. Apa kabar hari ini, Natasha? Malam Kak, baik. Baik, oke. Baik, terima kasih Natasha sudah hadir pada pertemuan di malam hari ini. Alhamdulillah tidak ada halangan, jadi kita bisa melaksanakan pembelajaran ini sesuai dengan jadwal, yaitu di hari Rabu jam 7 malam, gitu ya. Baik, seperti biasa, jadi pada pertemuan hari ini nanti kita akan belajar kembali tentang pemrograman dan juga modul yang akan kita pelajari pada Python Start ini, gitu ya. Nah, di mana pada pertemuan hari ini tuh kita sudah memasuki pertemuan yang ke-24. Jadi pertemuan hari ini tuh adalah pertemuan yang ke-24. Kemudian karena untuk modul pembelajaran OOP itu sudah selesai di pertemuan ke-23. Jadi pada pertemuan hari ini yang ke-24 ini adalah kita sudah memasuki modul yang ke-6. Nah, di mana di modul yang ke-6 ini nanti kita akan belajar salah satu modul yang ada pada Python, yaitu modulnya Pygame. Nah, di mana nanti si modul Pygame ini akan kita gunakan untuk membuat sebuah games pada Python. Lanjutkan pembelajarannya. Sekarang Kak Yana izin share screen dulu materi yang akan kita pelajari pada pertemuan di malam hari ini. Nah, Natasha sambil dibuka akun belajarnya, kemudian nanti kalau codingnya bisa dicicil, kita sambil dicicil aja ya. Oke, nah pada pertemuan hari ini kita sudah memasuki modul yang ke-6, pelajaran yang ke-1, di mana pada pertemuan hari ini tuh kita akan membuat sebuah games menggunakan Pygame. Nah, cuman pada pertemuan hari ini kita nggak akan langsung bikin game yang game yang agak sedikit advance, tidak. Kita akan belajar dulu basic pemrograman, gimana caranya kita membuat sebuah game dengan modul Pygame. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah game Arkanoid yang nanti bisa Natasha buat, tapi kalau pada pertemuan hari ini kita nggak akan langsung bikin ini dulu. Kita mau belajar dulu gimana caranya bikin frame, kemudian gimana caranya bikin teks, kemudian tombol teks, tombol entry gitu ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya itu kan kita sudah belajar ada beberapa modul yang udah kita pelajari. Ada modul time, kemudian ada modul random, kemudian terakhir kita ada yang modul turtle. Nah, di mana modul-modul itu kan sudah disediakan sama si Python-nya. Kemudian kalau dalam perjalanan atau dalam perkembangannya pun sebetulnya kita bisa mengembangkan kembali kira-kira kalau modul kita mau bikin modul yang baru lagi tapi masih menggunakan masterclass dari si modul turtle-nya ataupun di modul yang time dan juga random integer-nya. Nah, jadi pada pertemuan hari ini kurang lebih nanti kita akan bikin bikin sebuah games di mana ini question yang Natasha perhatikan, nanti kurang lebih gambaran dari game yang akan kita buat itu seperti ini, gitu ya. Nah, di sini ini ada frame, nah ini ada scene, di mana scene ini nanti kita harus tentukan lebarnya berapa, kemudian tingginya berapa. Oke. Nah, kemudian kalau Natasha perhatikan, pada bagian dalamnya ini terdapat kotak atau terdapat text box, di mana di dalam text box tersebut itu nanti kita bisa memunculkan question dan juga answer-nya. Oke. Nah, kemudian di sini nanti juga kita akan menggunakan sebuah event, yaitu kalau kita mengklik salah satu tombol yang terdapat pada keyboard, maka nanti kita bisa menjalankan si game tanya jawab tersebut. Oke, nah seperti yang di sini, untuk bekerja dengan segi empat atau si text box-nya ini, kemudian teks yang bisa kita masukkan ke dalam text box tersebut, dan juga event keyboard yang kita gunakan kalau kita mengklik salah satu tombol pada keyboard, maka nanti si game tersebut akan bekerja, gitu ya. Oke, nah di sini untuk kerangka dari pembuatan game tanya jawab di sini ada tiga. Yang pertama, ketika kita memulai game tersebut, maka nanti akan muncul area segi empat,
Nah, di sini nanti akan muncul kalau kita klik play atau kita ya betul kita klik play ataupun run, nanti pada si scene-nya ini itu akan muncul segi empat. Kemudian di dalam segi empat tersebut nanti itu akan muncul question dan juga answer. Oke, jadi ini ada dua kotak. Yang pertama ini untuk question-nya, kemudian yang kedua untuk answer-nya. Oke. Kemudian untuk referensi yang kedua, di sini nanti ketika Natasha mengklik tombol Q pada keyboard, maka nanti akan muncul pertanyaan acak pada kotak yang question tersebut. Oke. Kemudian untuk yang ketiga, ketika Natasha mengklik tombol A, maka nanti jawaban acak itu akan ditampilkan pada kotak yang kedua. Ya, misal nih, kita klik play atau kita klik run. Nanti akan muncul scene, kemudian muncul kotak segi empat, yang di dalamnya itu ada pertanyaan, ada yang ada tulisan, ada teks, di mana yang paling atas ini question, yang bawah ini answer. Kemudian, untuk event keyboardnya, kalau Natasha mengklik tombol Q pada keyboard, nanti di bagian atas ini akan muncul pertanyaan secara random atau secara acak. Kemudian, kalau Natasha mengklik tombol A, maka di sini nanti akan muncul jawaban secara acak. Gitu ya. Jadi, nanti kita bisa menggunakan event keyboard untuk menjalankan si game tanya jawab tersebut. Ya. Nah, ini untuk referensi atau untuk kerangka ketika kita mau membuat sebuah games tanya jawab. Kemudian, nah pada pertemuan hari ini nanti kita akan fokuskan belajarnya itu bagaimana kita bisa mengeksplor library Pygame yang terdapat pada Python. Kemudian nanti si library Pygame ini akan kita gunakan untuk membuat sebuah loop game. Secara secara general, kalau kita main games itu pasti menggunakan looping. Nggak mungkin kan game itu kita sekali main udah, sekali main udah. Di mana si game itu sebetulnya di dalamnya itu dia ngeloop. Nah, kemudian nanti kita juga akan mempelajari bagaimana caranya menambahkan sebuah event keyboard menggunakan Pygame. Kayak tadi, kalau kita klik tombol Q pada keyboard, maka segi empat yang pertama akan memunculkan pertanyaan secara acak. Kemudian kalau kita klik tombol A pada keyboard, maka nanti jawabannya pun akan muncul secara acak. Oke, nah kemudian nanti kita akan mencocokkan atau membuat sebuah games tanya jawab. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan overview-nya? Ada ya? Baik. Nah, sekarang di sini kita mau membuat game menggunakan Pygame. Sebelumnya kan kita udah belajar modul time, modul random, modul turtle. Nah, kalau yang di pertemuan hari ini atau di modul yang keenam itu kita akan menggunakan modul Pygame. Nah, di sini pertama itu sudah pasti kita harus import dulu atau harus memanggil dulu library dari Pygame tersebut. Nah, di sini kita import dulu, import Pygame, di mana di sini kita akan mengambil atau menggunakan library Pygame pada game yang akan kita buat. Kayak sebelumnya kan sama ya, import turtle, kemudian import time, random integer. Nah, ini pun sama. Kita harus panggil dulu library-nya. Nah, kemudian seperti yang tadi sudah Kak Yana sampaikan, kalau pada tampilannya ini yang kotak ini adalah scene-nya. Adalah scene-nya. Kemudian, nah, yang segi empat ini yang ada di dalam, ini kita sebut sebagai sprite. Gitu ya. Jadi kalau yang kotak ini atau si frame-nya itu kita sebut sebagai scene. Kemudian untuk yang segi empat yang ada text box-nya itu kita sebut sebagai sprite. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, di sini ya. Jadi untuk area segi empat ini kita sebut sebagai sprite. Kemudian untuk frame atau si kotaknya ini kita sebut sebagai scene-nya. Nah, kemudian di sini nanti juga kita akan menganalisa eventnya. Misal kayak tadi,
Kalau kita klik Q, nah ini gamenya, sorry, ini si tampilannya berjalan ya. Kalau kita klik tombol Q pada keyboard, maka nanti di sini akan muncul si pertanyaan secara random. Kemudian kalau kita klik tombol A pada keyboard, nanti di sini pun akan muncul. Oke, nah untuk pertanyaan dan juga jawabannya ini nanti akan kita masukkan si data berupa stringnya itu ke dalam pemrograman. Jadi ini nggak ujuk-ujuk muncul pertanyaan ataupun jawaban, tetap harus kita bikin dulu database pertanyaan sama jawabannya. Oke, kemudian kita lanjutkan. Kok nggak bisa diklik? Oh, ini nih. Nah, pertama, nanti kita akan pelajari bagaimana caranya merubah scene untuk menampilkan sebuah perubahan. Misal, Kak, aku pengen nanti tampilan scene-nya ini ukurannya tuh misal 500 dikali 500. Kemudian, Kak, aku pengen nanti si warna dari sisinya ini aku rubah misalnya menjadi pink. Oke. Nah, kemudian kita akan mengenali dan menangani sebuah event keyboard kayak tadi. Kalau kita klik Q, nanti si pertanyaan di sini muncul secara acak. Kalau kita klik tombol A, maka nanti jawabannya pun akan muncul secara acak. Selanjutnya, kalau Natasha perhatikan nih, ini kan agak kedip-kedip ya. Nah, kedip-kedip ya. Nah, kedip-kedip ini itu ada waktu yang namanya FPS, frame per second. Kalau Natasha suka ngedit-ngedit video pakai sebuah aplikasi, itu kan kita bisa atur FPS-nya nih, frame per second-nya. Perubahan frame per second-nya tuh mau berapa nih waktunya. Makanya, kalau Natasha perhatikan, pada si tampilan itu dia akan kedip-kedip. Sebuah video yang ada di handphone, ataupun yang ada di komputer, itu pasti dia mempunyai FPS, frame per second. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Ada ya? Nah, baik. Selanjutnya, di sini kita mau membuat sebuah template dengan latar belakang yang berwarna. Jadi si template scene mau kita buat, kemudian nanti latar belakangnya pun mau kita diberikan warna. Nah, di sini untuk yang si Python atau Pygame, ini dia mempunyai koordinat yang unik nih. Oke, kalau biasanya kita pakai diagram Cartesius itu kan bentuknya seperti ini ya. Ini X, kemudian ini Y, kemudian di tengah-tengah ini dia nilainya 0,0. Semakin ke kanan ini dia nilainya semakin besar, kemudian semakin ke kiri nilainya semakin kecil, semakin ke bawah nilainya besar untuk Y-nya, kemudian semakin ke atas dia nilainya juga semakin besar. Nah, kalau pada si Python ini, titik nolnya itu justru ada di pojok kiri atas. Nah, di sini nih, pojok kiri atas. Kalau dia titiknya di sini, berarti nilai koordinat dari si Pygame itu ada di 0,0. Misalnya, Kak, aku pengen si gambarnya itu, atau si boxnya itu ada misalnya di sini. Nah, berarti kalau ada di sini, nilai X-nya itu akan semakin besar, nilai Y-nya pun akan semakin besar. Ya, karena titik tengahnya itu ada di pojok kiri atas. Nah, ini ada satu yang unik dari si Pygame tersebut. Nah, kemudian di sini kita mau, Kak, aku mau ngatur untuk ukuran scene-nya itu misalnya di ukuran 500 kali 500. Nanti tinggal kita atur saja nih, apa namanya, ukuran panjang lebarnya mau, length sama width-nya mau berapa, misalnya 500 kali 500. Tapi biasanya kita pakainya di 500 kali 500 saja. Oke? Nah, kayak tadi nih, untuk si perubahan warna ini, itu kita pakai palet warna nih. Nah, palet warnanya yang ini, Kak Yana kirimkan linknya nanti pakai Witrischool, di mana si Witrischool ini itu adalah palet warna RGB. Nah, misalnya kayak gini nih. Misalnya Kak, aku warnanya mau tahu yang, nah, tinggal jadi harus menggunakan GB. Dan kira-kira mau warna background latar belakangnya mau warna apa? Kak Yana kirimkan linknya. Nah, nanti kalau Natasha mau ngerubah-rubah ininya, apa rubah warnanya itu pakai palet RGB. Ini suara Kak Yana lancar kan ya? Gak putus, gak patah-patah? Lancar ya? Oke, sip. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk yang ini nih. Yang pertama, ketika kita mau membuat sebuah template dengan latar belakang yang berwarna,
pertama kita harus tambahkan dulu pygame.init atau inisialisasi. Nah, di mana ini fungsinya adalah untuk mengaktifkan semua kemampuan menggunakan perintah pygame. Jadi nanti kalau kita mau mengaktifkan semua fungsi yang terdapat pada pygame, itu Natasha harus masukkan dulu ini pygame.init. Oke. Kemudian yang kedua, di sini kita mau atur lebar dan juga tinggi dari sisinnya. Nah, di sini kita tambahkan program pygame display set mode. Nanti bisa diatur lebarnya mau berapa, tingginya mau berapa. Di mana si program untuk mengatur scene-nya ini kita masukkan ke dalam variabel jendela. Nanti variabelnya bisa dirubah mau pakai variabel nama apa. Kemudian di sini kita masukkan jendela, fill, kemudian warna. Nah, warnanya dari tadi nih, dari yang tempat ini. Misal warnanya mau berapa, tinggal kita set aja RGB-nya mau berapa. Nah, kayak tadi ya. Ini R-nya berapa, kita masukkan, G-nya berapa, kemudian B-nya berapa. Nah, itu nanti dimasukkan pada program jendela.fill, kemudian di sini Natasha masukkan angka RGB-nya. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu? Aman ya? Nah, kemudian selanjutnya nih, ini adalah potongan program yang kita gunakan untuk menampilkan scene, tapi tanpa sprite dulu, baru scene-nya aja nih. Berarti yang pertama ini kita harus import dulu pygame-nya, kemudian kita aktifkan si fungsi yang ada pada si pygame untuk kita gunakan. Nah, kemudian ini kita beri nama, variabelnya itu back, kemudian kita atur RGB-nya berapa. Nah, misal 255, 255, 255. Kemudian di sini Kak Ayana kasih nama variabel MW, kita set dulu untuk scene-nya mau berapa, pakai 500 kali 500. Nah, mw.fill kita panggil variabel back. Nah, karena tadi di sini kita sudah mendeklarasikan kalau variabel back itu isi RGB-nya adalah ini, maka kita nggak perlu pakai si angka lagi, tinggal kita panggil aja variabelnya. Nanti akan terisi warnanya itu dengan susunan RGB yang terdapat pada variabel back. Gitu ya. Nah, kemudian kalau Natasha perhatikan, ini belum ada program untuk ngelooping. Ini baru kita bikin scene-nya aja. Jadi belum ada sih program loopingnya. Nah, untuk membuat program looping, itu kan ada yang namanya flowchart, flowchart keputusan. Apakah gamenya tetap berjalan? Kalau iya berarti mengulang scene-nya. Kalau tidak ya berarti kita matikan programnya. Nah, ini adalah program flowchart dari si game kalau kita mau pakai program looping. Oke. Nah, ini tadi kita kan udah memasukkan sukan. Nah, selanjutnya di sini kita akan gunakan Pygame Display Update. Nah, di mana program ini tuh akan kita gunakan untuk memperbaharui tampilan jendela gamenya. Kan kita akan looping tuh. Kalau looping itu berarti kan secara frame-nya rubah-rubah ya. Frame-nya itu rubah-rubah. Makanya kalau Natasha perhatikan tadi ada sedikit kedap-kedip. Oke. Kemudian kita setting dulu timernya nih. PyGameTime.clock kita masukkan pada variabel jam. Nah, baru di sini kita masang refresh rate-nya atau frame per second-nya. Ini mau berapa? Misalnya kita atur frame per second-nya itu di 40. Ya, jadi ini adalah penambahan 3 program untuk membuat timer dan juga untuk membuat si frame per second-nya. Nah, ini adalah susunannya nih. Pertama menyambungkan modul Pygame, tadi import dulu, kemudian membuat objek scene yang display update, kemudian mengisi scene dengan warna, variable.fill, kemudian kita panggil variabel RGB-nya, kemudian membuat timer game yang tadi, kemudian kita pasang loop game-nya, nah baru refresh rate-nya kita masukin, kemudian perbaharui skin-nya itu juga kita masukin. Jadi nanti program yang akan diulang itu adalah yang ini tampilan frame per second-nya sama si frame berikutnya. Jadi kalau kalau Natasha perhatikan, kalau sebuah games, kalau dia ngelooping, pasti tampilan si latar belakang itu pasti sebetulnya itu berubah-ubah. Cuman nggak kelihatan. Karena apa? Karena frame per second-nya itu diatur. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu?
Untuk lessonnya cuma ada dua, jadi kita pelajari gali lebih dalam dulu terkait materi basicnya dulu, biar nanti di pertemuan next-nya itu basic dasarnya udah kita punya. Oke, kemudian, nah di sini kita akan membuat dan juga menempatkan sprite. Kalau tadi kita udah bikin program untuk membuat scene, sekarang kita mau bikin sebuah program untuk sprite. Nah, ini sprite ini namanya sprite. Jadi akan kita gunakan untuk membuat game tanya jawab. Nah, di sini ada yang namanya instansi dari kelas text area. Nah, di sini text area itu bisa kita program untuk memasukkan tulisan apa atau pertanyaan apa yang mau kita masukkan ke dalam si sprite tersebut. Nah, ini namanya text area. Nah, kemudian, Kak, gimana nih kalau kita mau menempatkan sprite dulu nih? Sebelum kita memasukkan text areanya, kita mau setting dulu penempatan itu mau di mana. Si kotak segi empat ini mau posisinya di mana. Nah, di sini kita pakai program ini dulu nih. Rect, rectangle, pygame dan rect, x-nya mau berapa, y-nya berapa, kemudian lebar dan juga tingginya mau berapa. Ingat, kalau si pygame itu dia nilai titik nolnya itu ada di pojok kiri atas. Nah, nilai ini nanti Natasha masukkan ke dalam nilai XY-nya. Oke. Kemudian ini kita buat untuk menggambar sebuah segi empat. Nah, segi empat berarti kita panggil dulu untuk yang si warna, kemudian fill color-nya, kemudian kita panggil rect-nya. Nah, kita panggil rect-nya. Nanti si pegamnya itu akan ngedraw atau akan menggambar secara otomatis menggunakan program Pygame Draw Rect. Oke, ini adalah membuat dan juga menempatkan sprite-nya. Kemudian selanjutnya, ini ada nih, ini untuk memasang font. Nanti Natasha bisa mengatur fontnya mau apa. Misal kita beri nama variabelnya font 1. Kemudian pakai pygame, font. Nanti kita masukkan nih di sini mau fontnya apa, kemudian ukurannya berapa. Ya. Kemudian kita mau membuat pertanyaan dengan teks, digambar dengan font, dan juga warna. Kayak tadi nih, tulisan ini kita pengen si tulisan ini ditulis. Makanya kita harus menambahkan program variabel pertanyaan, font 1 di-render, teks, kemudian true. Nah, kita masukkan nih warna si tulisan teksnya ini mau pakai warna apa. Tinggal kita cari aja di palet RGB-nya. Kemudian kita mau menampilkan teks di titik XY di jendela MW. Maka di sini kita pakai jendelanya itu MW, build, question, XY-nya pakai titik koordinat pygame. Sampai sini bisa diikutin? Sip. Nah, sekarang kita masuk ke teks area. Nah, di mana si teks area ini nanti akan kita tambahkan pada si sprite-nya. Teks area itu kita breakdown ada dua, ada konstruktor atau ada konstruksinya, kemudian ada metodenya. Di mana konstruksinya itu yang pertama, kita bikin segi empatnya dulu pada titik XY dengan lebar dan tingginya berapa. Kemudian kita fill segi empat tersebut dengan warna. Itu nanti akan terbentuk sebuah sprite. Tapi belum ada teksnya dulu. Itu baru konstruktornya dulu, konstruksinya. Metodenya, nah baru kita masukkan scene tersebut, mau kita menambahkan teksnya. Oke, kemudian selanjutnya kalau kita sudah menempatkan teks, nanti si sprite dan juga teksnya akan tergambar atau ke-draw pada bidang si scene-nya. Sampai sini paham? Ada ditanyakan dulu? Aman ya? Oke. Nah, ini program untuk menambahkan teks area. Nah, ini Natasha kalau mau di screenshot dulu boleh, silahkan. Nah, di sini sama seperti kita bikin fungsi atau bikin kelas baru. Nah, di mana kita harus panggil dulu kelasnya, kemudian kita develop function dulu, inisialisasi dulu, si self-nya itu dia
punya apa aja? X-nya 0, Y-nya 0, kemudian lebar dan juga tingginya 10, warnanya non. Nah, baru kita apa namanya? Kita detailkan lagi. Self-rect itu PyGameRex akan memanggil nilai X, Y, width dan juga height-nya. Kemudian self-fill color. Kemudian di sini ada set text. Nah, font size-nya mau berapa? Text color-nya mau warna apa? Kemudian kita detailkan lagi self text text, self image. Nah, baru kita ini nih, kita masukkan. Tadi fontnya mau apa? Size-nya pakai yang 12 karena di atas sudah kita set. Di render biar si tulisan, bentuk fontnya dan juga warnanya itu akan muncul pada sprite. Nah, baru di sini develop function draw. Draw ini dia nanti akan ngegambar si sprite dan juga akan memunculkan teks pada sprite yang udah di draw tersebut. Nah, ini kalau bisa oke, oke. Nah, itu untuk yang pertama terkait pembuatan tanya jawab. Tapi untuk yang sesi pertama ini tadi kita belajar bikin scene, bikin sprite, kemudian text area yang kita masukkan ke dalam si sprite tersebut. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, sip. Kalau tidak ada, nah ini yang pertama, kita mau bikin template-nya dulu, kita bikin scene, warna, dan juga isian dari si question dan answer-nya. Oke, silahkan. Boleh di-share screen. Oke, sambungkan library game Pygame-nya, oke. Kemudian tentukan area game. Oke, oke. Kemudian bikin scene-nya, ukuran scene. Bikin dulu variabel buat ini, Natasha. Variabel buat penamaan scene-nya mau pakai apa nama variabelnya. Oke, yang itu loh, yang Pygame display. Mm-mm. Ukurannya berapa berapa? Oke, setelah display pakai set mode dulu. Tadi kan di materinya pakai set mode. No, no, no. Di display setelah display, Natasha. Setelah display dot set underscore mode. Dot mode. Nah, oke. Nah, sekarang tinggal di fill si backgroundnya, si frame-nya. Ngefill, fill. Ya apa yang mau di fill?
Oke, pakai variabel. Oke, sip. Tambahkan timernya dulu, Nasya. Nah, nah, nggak di coba di yang 7 aja deh di line ini, line keempat di enter. Nah, waktu apa tuh? Pygame, Pygame dot apa? Time, dot clock. Nggak usah dimasin, nggak usah dikasih angka. C-nya besar. Oke, ini baru untuk yang si ininya apa? Untuk apa namanya? Latar belakang warna dan juga palet RGB-nya. Oke, kemudian ah bikin ini dulu. Natasha bikin variabel untuk warna dulu. Nggak di no 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 no. Di di yang 8 di enter ke 9. Nah, Natasha bikin variabel yang nanti akan kita panggil untuk warnanya. Natasha mau warna apa? Misalnya Natasha mau warna di RGB tadi warnanya ungu. Berarti Natasha bikin aja nih nama variabelnya ungu, baru kita masukin palet RGB-nya. Nah, yang ini Natasha bikin dulu variabel warnanya mau warna apa? Atau mau cari warna dulu? Boleh. Oke, ini Natasha berarti warna 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 pink. Oke, bikin nama variabelnya pink pakai huruf besar biar nggak ketuker. Nah, masukin. Oke, bikin satu lagi. Nanti kalau warnanya ketimpa-timpa, itu nanti tinggal dirubah aja. Maca. Oke, sip. Oke, ini yang poin 1, 2, 3, sama 4 udah oke. Oke, sekarang nah bikin teks area. Yang tadi di ini, yang tadi di screenshot, itu kurang lebih sama seperti itu. Kelas dulu. Kan kita panggil pakai kelas teks area. Oke, ini X sama Y itu kan posisi koordinat ya. Jangan sampai salah. Bukan frame-nya. Non dulu, non. Kan kita mau develop functionnya dulu, non. Oke. Nonnya sampai warna biru, Natasha. N-nya besar, none-nya besar. Nah, oke. Sip.
Ini baru develop function dulu ya. Nanti setelah ini bikin fungsi utamanya. Oke, font size-nya mau berapa? Nah, text color-nya mau pakai yang mana? Mau pakai yang pink atau matcha? Oke. Nah, kita render font yang udah diatur, yang 12-nya kita render juga sesuai dengan yang tadi sudah kita set di atas. Mm-mm. Oke, ini sudah kita bikin fungsi untuk menempatkan teks. Sekarang bikin fungsi untuk gambar. Gambar segi empat dan juga teks. Jadi yang ini tuh adalah untuk segi empat, ini untuk teks. Sekarang kita gabungkan. Draw, rect, frame. Kalau Natasha itu namanya frame. Itu kan nama variabelnya frame. Oke, oke. Hmm, hmm. Nah, itu yang Kak Yana kirimkan, itu program utama untuk menggabungkan teks area dan juga set teksnya. Untuk variabel kartu tanya, variabel kartu jawab, itu Natasha boleh ganti. Ini bukan pakai tombol dulu, Natasha. Bukan pakai tombol. Natasha kasih nama apa, boleh bebas. Question box misalnya tuh. Nah, oke. Oh, ini Natasha setelah nih yang ini, sorry, ini di enter. Nah, itu ke bawah tuh itunya. Nah, warnanya rubah. Tadi kan maca udah dipakai, sekarang ganti. Oke. Sekarang tambahkan program loop. Sebentar, kayaknya kirimkan dulu. Nah, itu program untuk loop. Tinggal diganti aja variabelnya sesuai dengan variabel yang Natasha buat. Nah, jam tiknya enter. Coba dicoba dulu keluar nggak boxnya.
skin dan juga sprite-sprite-nya. Pygame is not default. Oh, ke atas dulu Tasya nih. Pygame ini ya. Ya, Pygame langsung. Import Pygame. Kalau from itu kan berarti ngambil bagian dari Pygame. Ini kan Pygame utuhnya. Oke. Nah, ini belum dirubah. Jam itu. Natasha bukan namanya bukan jam. Apa tadi di atas? Di atas namanya waktu. Ya, tambahin dulu setelah import Pygame, tambahin dulu program random integer. Nah, tambahin itu. From random import di line kedua. Nah, oke. Nah, nanti untuk warna ini dan juga posisi itu Natasha nanti bisa menyesuaikan. Tinggal Natasha rubah-rubah aja di bagian ininya nih. X, X, Y-nya, width dan height-nya ya. Kalau nanti Natasha mau ngerubah yang ini. Oke, paham gimana apa namanya si program ini kalau kita generate ke dalam sebuah Pygame hasilnya seperti ini, paham? Nah, Natasha tahu kan ini si tanyanya itu warnanya, bentuk kotaknya itu dapatnya dari mana udah tahu kan? Programnya berasalnya dari mana? Oke, sip. Itu kita bikin yang ini dulu apa? Bikin yang si tampilannya terlebih dahulu. Oke. Sip, jangan lupa disubmit ya. Oke, sip. Boleh di share screen-nya dimatikan. Sekarang kita pakai yang tombolnya. Keyboard. Nah, ini dia. Ya, silakan Natasha, kayaknya izin minum dulu. Kalau mau minum silakan. Itu eh, guru senior yang di Santa Ursula yang meninggal itu kan ya? Oma-oma itu. Oke. Tapi beliau masih itu masih aktif ngajar atau udah pensiunan? Ini sebelumnya jadi kepala sekolah di Santa Ursula BSD. Oh, kepala sekolah jenjang apa? Dan Oke deh, sip. Sekarang, nah, tadi kan kita udah bikin scene, udah bikin sprite, dan juga sudah menambahkan text area pada sprite-nya. Nah, sekarang kita mau menambahkan event keyboard. Tadi, seperti yang udah Kak Ena review di awal, kita kalau mengklik tombol X, maka nanti si pertanyaan pada sprite tanya itu nanti akan muncul secara acak. Kalau kita klik tombol A, nanti jawaban yang terdapat pada sprite jawab nanti itu akan muncul juga secara acak. Nah, yang pertama, nah ini kayak tadi ya, kalau kita mengklik tombol X, maka nanti pertanyaan pada blok atau sprite tanya itu akan muncul secara acak. Kalau kita klik tombol A, nanti jawaban pada sprite jawab itu nanti akan ditampilkan juga secara acak. Nah, seperti apa? Yang pertama, kita harus tambahkan dulu perintah pygame event. Nah, pygame eventnya mau apa? Nah, nanti di sini kita bisa menggunakan apa namanya eventnya mau seperti apa. Jadi kita tambahkan dulu perintah eventnya. Kemudian di sini kita tambahkan jenis dari eventnya, event.type, event.key. Nah, berarti kita akan menggunakan eventnya itu menggunakan tombol. Nah, contoh dari jenis event itu ada key down dan juga key up. Kalau key down itu adalah tombol kita tekan, kalau key up itu tombolnya kita lepas. Gitu ya. Nah, ini adalah program untuk menambahkan
untuk menambahkan event keyboard pada si Pygame tersebut. Nah, kemudian di sini kita susun nih. For event in Pygame, nah nanti tambahin ini ya, jangan lupa di depannya, kan program loop ya, pygame.eventGet, jika event type sama dengan dua itu berarti apa? Kalau sama dengan dua pada program, sama dengannya ada dua. Berarti dia bentuknya apa? Tanda tanya. Oke. Jika event type-nya itu pada pgame key down, kemudian jika event key-nya itu pygame key underscore q. Key yang kita gunakan itu adalah tombol Q. Nah, ini nanti Natasha bisa dirubah nih. Mau Q, mau pakai tombol Q, atau mau pakai tombol A, ataupun yang lain bebas. Yang penting nanti di sini dikasih, apa namanya, dikasih pernyataan kalau key down atau key yang kita gunakan itu adalah tombol Q. Nah, baru kalau si eventnya ini terpenuhi, maka nanti dia akan menjalankan tindakan atau perintahnya. Gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, pertanyaan dan jawaban acak. Nah, ini adalah kondisinya nih. Dibutuhkan bahwa pertanyaan acak harus ditampilkan ketika kita mengklik tombol Q. Dan jawaban acak harus ditampilkan juga ketika Natasha memencet atau mengklik tombol A. Pertanyaannya, bagaimana kita menyimpan kata-kata untuk pertanyaan dan juga jawaban? Di mana pertanyaan dan kata-kata pertanyaan dan juga jawaban itu nanti akan muncul pada sprite. Kemudian pertanyaan yang kedua, gimana caranya kita bisa memilih dan juga menampilkan formulasi acak? Misalnya Natasha sudah bikin database pertanyaannya tuh ada tiga. Pertanyaannya itu ada tiga yang pengen muncul secara acak, jawabannya pun ada tiga. Nah, gimana caranya biar kalau kita klik tombol Q sama tombol A, si pertanyaan ini teracak, jawabannya pun akan teracak. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk di slide selanjutnya. Nah, kok balik lagi nih? Tadi kemana ini? Ini udah, ini udah. Nah, pertanyaan dan jawaban acak. Solusi dari pertanyaan yang tadi. Yang pertama, ketika memencet tombol Q, kamu membuat angka acak dari 1 sampai dengan 3. Ini jumlahnya ini tergantung dari berapa pertanyaan dan jawaban yang Natasha pakai. Kalau ada 3, berarti diacaknya 1 sampai 3. Kalau Natasha bikin pertanyaan jawabannya ada 5, berarti diacaknya dari 1 sampai 5. Nah, ini ada kondisi nih, ada eventnya nih. Jika kamu mendapatkan nomor 1, pasang 1 di blok. Kenapa ini? Oh, nge-lag. Kalau sekarang, aman-aman? Aman ya? Oke, kalian ulangi lagi. Tadi kan pertanyaan gimana caranya memunculkan atau menampilkan jawaban dan juga pertanyaan secara acak. Nah, di sini ketika Natasha mengklik tombol Q untuk pertanyaan, maka nanti akan membuat angka acak dari 1 sampai 3. Nah, 1 sampai 3 ini tergantung dari berapa banyak pertanyaan yang Natasha masukkan. Kalau 5 berarti diacaknya 1 sampai 5. Kalau 4 berarti 1 sampai 4. Kemudian kita ada kondisi. Jika kamu mendapat nomor 1, pasang 1 di blok. Jika kamu mendapat 2, pasang 2. Jika kamu mendapat 3, pasang 3. Nanti, semakin banyak Natasha menggunakan pertanyaannya, maka semakin banyak if yang harus kita tambahkan. Oke, kemudian gambar ulang blok dengan pertanyaan yang berbeda. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi nanti si program itu akan dipasang di sini di dalam program loop. Kenapa? Karena kita pengen setiap kita mengklik Q, setiap kita mengklik tombol A, maka si pertanyaan itu akan terulang, akan diacak secara berulang. Oke. Kemudian, nah ini tadi udah frame per second-nya, kemudian scene-nya ini juga udah.
Oke, sekarang tambahkan loop dengan penanganan tombol Q dan A. Kemudian Natasha siapin 3 buah pertanyaan dan 3 buah jawaban. Kemudian kita buat si gamesnya. Program yang tadi di lesson yang tadi sama Natasha di copy, kemudian di paste ke lesson yang selanjutnya. Yang selanjutnya tuh yang lesson 2 itu. Kenapa? Lesson yang selanjutnya itu yang mana? Oke, coba di share screen dulu biar Kak Ena lihat. Jadi ini tuh melanjutkan dari program yang tadi. Tadi kan kita udah bikin scene-nya sama si sprite-nya. Sekarang kita bikin program perulangannya. Hah? Cuman ini aja? Oh ya, berarti diklik yang satu lagi Natasha. Diklik yang satu lagi. Nah, kita lanjutkan di bagian bawah. Sebentar, Kak Ena cek dulu. Sebentar. While Pygame display update. Sebentar, sebentar. Oh, membuat kartu. Nah, Natasha yang while satu ini dihapus saja. Nah, dihapus. Kak Ena cek dulu. Membuat kartu tanya jawab. Oh, bisa di back nggak sih ini? Tadi yang kehapus. No, 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 no. Oh, ini aja deh. eh Natasha bikin program yang, tambahin program yang tadi. Yang 10,10. Yang draw. Question dot draw. Nah, dot draw 10,10. Kemudian answer. Nah, jadi while yang tadi itu akan kita ganti jadi while untuk menambahkan pertanyaan. Oke, nah sekarang Natasha di while lagi. Oke, satu while satu. Oke, kemudian display update, displaynya kita update. Pygame.display.update. Update. Kurung buka tutup. Oke, enter. Nah, baru tambahkan program for event in yang tadi, yang udah kalian jelasin. For event in. Hmm. For event in, eventnya dulu pygame.event.get. Tadi kan kita get dulu. For event in, udah benar, udah benar. Event in, nah pygame.event.get. Nah, baru Apa? get. Nah, kurung buka tutup, titik dua. Nah, baru jika event type. Tadi, jika event type. Tadi Natasha sempat nge-screenshot nggak? Event type-nya mau pakai Kaidan kan?
Nah, tanda tanya. Nah, oke. Apa tadi? Biar bisa diklik pygame dot. No, 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 no. Key down dulu dong. Pakai huruf besar. Key down. Udah, titik dua. Udah. Itu nanti di bawah. Kita kan baru ini dulu, baru type-nya dulu. Nah, baru tambahin event dot if sorry if event type-nya apa? Sorry Natasha, ini sebelum keydown itu pygame, bukan event, bukan if. Nah, pygame. Nah, if event tombol itu apa berarti? Keynya kayaknya kecil ya kayaknya. Nah, pertanyaan apa? Mau pakai tombol apa keynya? Pygame. Nah, mau pakai tombol W. Oke. Bikin program untuk angka acak. Enter. Angka sama dengan random integer sama dengannya satu aja. Random integer. Nah, acaknya mau berapa sampai berapa? Random integer dalam kurung. Natasha mau bikin pertanyaan sama jawabannya berapa? Range-nya 3. Oke. Nah, ini kan udah kita atur nih randomnya dari 1 sampai 3. Berarti Natasha bikin if-nya 3. Jika angka sama dengan pertanda tanya 1, nah, coba pertanyaan seteksnya apa? Question dot apa tuh? Seteks di paling atas. Ah, benar. Seteks. Mau pertanyaannya mau apa? Kita mau isi ini ya. Mau isi ini nih. Mau isi ini sama nanti mau isi ini. Silakan. Terserah pertanyaannya mau apa. Tapi pakai string. Apa pertanyaannya? Random aja. Terserah Natasha pertanyaan mau apa. Mau asalnya mau tentang apa? Buatkan pertanyaan dan jawaban tentang apa? Oh ini aja deh. Buatkan eh, pertanyaan dan jawaban tentang mata uang, mata uang negara. Nah ini aja nih. Nih di pertanyaan yang kedua, Natasha. Nah, Natasha bikin pertanyaan, bukan di satu, sorry, di satu. Nah, Natasha bikin ini pertanyaannya. Apa mata uang negara Indonesia? Apa mata uang Amerika Serikat? Nah, itu. Oke. Kemudian ini nih, 75-nya jangan lupa. Kasih tanda tanya ya.
Oke. Sekarang if yang kedua. Oke. Kemudian question dot draw. Nah, mau di drawnya di X-nya di berapa? X sama Y-nya berapa? Oke. Sekarang bikin event untuk key jawaban. Berarti jawaban if-nya sejajar sama ini nih. Sejajar sama event.key. Sorry yang sorry sebentar kayak ini kehalangin. Sejajar sama yang 39. Oke, benar. Diantar aja Natasha. Nah, sekarang bikin untuk yang tombol jawaban. Mau pakai apa tombolnya? Oke. Bukan question, tapi answer. Kan jawaban. Itunya Natasha untuk ininya nih. Nih jangan lupa, jangan ketinggalan. Oke, di draw lagi. Samain nilainya. Oke. Nah, kemudian while-nya ditutup. For-nya, sorry. For-nya ditutup. Berarti sejajar sama line 37. Oke, pakai waktu dot tick. Tadi kan atas nama tick ya. Oke. Dikasih FPS-nya mau berapa? 40 misalnya. Oke, coba. Bismillah. Bad input. Nah, kurang tuh. Oke, coba. Tadi Natasha pakai tombol W sama tombol S. Tidak bekerja? Hmm. Coba Natasha programnya di copy ke Kak Yana. Dikirim ke kolom chat aja Natasha. Oke. Ini berapa kali ngirim sih? Karena ada lima. Ada 5. Oke. Yang penting di submit aja dulu. Natasha coba di save lagi, kemudian submit lagi. Atau udah ke submit otomatis ya? Oke, udah ke submit. Oke, sip. Nanti sama Kak Yana dicek. Oke. Yang penting programnya sudah kita selesaikan dulu semuanya. Nanti sama Kak Yana cek. Ya. Ada? Tidak ada ya. Oke deh, nanti untuk berarti Kak Yana punya hutang dua ya, yang pekan kemarin belum Kak Yana cek.
Sama yang ini juga belum Kak Ena cek nanti. Sekalian Ena cek ya. Oke, terima kasih Natasha. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke deh, sip. Terima kasih Natasha. Oh ya, pekan ini tuh pekan untuk student report. Nanti sama Kayana reportnya akan dikirimkan ke Bunda selama 4 pertemuan ke belakang, gitu ya. Nanti sama Kayana juga kirim sama Natasha. Oke, sip. Terima kasih Natasha. Nanti akan Kayana bantu cek dulu untuk program yang sudah dibuat 2 pertemuan ini ya. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita tutup dengan foto bersama dulu. Sebentar. Oke, ya. 1, 2, 3. Oke, Kayana simpan dulu. Oke, sip. Terima kasih Natasha. Nanti akan Kak Yana coba cek dulu ada bagian yang kurangnya di mana ya. Oke, terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Nanti insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan pekan depan. Oke, terima kasih. Kak Yana pamit. Dadah, selamat malam. Sih, Kak.